Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Bisa dipanggil Saya Felina Febriani, bisa dipanggil Felina. Dinda Rahmayanti, bisa dipanggil Dinda. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Kami menjelaskan tentang waralaba dan leasing simak sampai akhir ya. Pengertian leasing. Istilah leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, perjanjian leasing. Apa sih itu perjanjian leasing? Perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan antara lessor dan lease. Dalam perjanjian leasing, lessor adalah perusahaan pembiayaan yang membeli dan memiliki barang terlebih dahulu, kemudian disewakan kepada lease. Sementara lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal tersebut. Selanjutnya ada syarat leasing. Apa sih itu syarat leasing? Yang pertama, identitas para pihak. Informasi yang lengkap mengenai lessor dan lease, termasuk nama perusahaan atau individu, alamat, dan informasi kontak. Yang kedua, objek leasing. Deskripsi lengkap tentang barang atau aset yang disewakan, termasuk spesifikasi teknis, nomor seri, kondisi, dan nilai barang. Yang ketiga, yaitu jangka waktu. Periode waktu perjanjian leasing berlaku yang bisa bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun tergantung jenis barang dan kesepakatan antara para pihak. Yang keempat, yaitu biaya dan pembayaran. Ketentuan mengenai jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar oleh para leaser dan kepada lessor, termasuk besaran angsuran, tanggal jatuh tempo, serta apakah pembayaran mencakup biaya perawatan atau asuransi. Yang kelima yaitu opsi pembelian. Beberapa perjanjian leasing menyediakan opsi bagi para leaser untuk membeli barang tersebut di akhir sewa dengan harga yang telah disepakati. Yang keenam, kewajiban pemeliharaan. Perjanjian dapat mengatur pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara barang selama masa leasing, apakah itu leaser atau lessor. Yang ketujuh, asuransi. Pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi atas barang yang disewakan selama masa leasing, apakah itu leaser atau lessor. Yang kedelapan, sanksi dan penalti. Ketentuan mengenai denda atau penalti jika leaser terlambat membayar, tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian, atau mengakhiri perjanjian lebih awal. Yang kesembilan, hak dan kewajiban para pihak. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak lessor untuk mengambil kembali barang jika leaser tidak memenuhi kewajiban. Yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa. Ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara lessor dan leaser, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya ada yaitu unsur perjanjian leasing. Apa sih itu unsur Apa saja sih perjanjian leasing? unsur-unsur perjanjian leasing itu? Nah, unsur-unsur perjanjian leasing yang pertama, lessor. Lessor yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan pembiayaan jasa dalam bentuk barang modal kepada lessee. Yang kedua, lessee. Lessee yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, supplier. Supplier yaitu perusahaan leasing atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembiayaan tunai oleh lessor. Yang keempat, hak opsi. Hak opsi yaitu hak lessee untuk membeli barang modal yang disewa atau memperpanjang jangka waktu perjanjian. Selanjutnya ada mekanisme perjanjian leasing. Apa sih itu mekanisme perjanjian leasing? Pihak yang ingin menyewa aset atau lessee mengajukan permohonan kepada pihak pemberi sewa atau lessor. Yang kedua, persetujuan. Pihak lessor mengevaluasi kemampuan keuangan lessee. Jika disetujui, maka dua pihak akan menyepakati syarat seperti jumlah pembayaran dan durasi sewa. Yang ketiga, penandatanganan
kontrak. Kedua belah pihak menandatangani kontrak yang berisi detail aset, periode sewa, dan jadwal pembayaran. Yang keempat, penggunaan aset. Lese menggunakan aset sesuai dengan ketentuan dalam kontrak aset tetap menjadi milik lesor. Yang kelima, pembayaran. Lese membayar sewa secara berkala sesuai perjanjian. Yang keenam, akhir masa sewa. Setelah kontrak berakhir, lese bisa mengembalikan aset, memperpanjang sewa, atau membeli aset tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian waralaba apa sih itu pengertian waralaba? Yaitu sebuah sistem bisnis di mana pemilik merek, produk, atau layanan franchise store memberikan hak kepada pihak lain franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem operasional, dan dukungan yang telah ditentukan oleh franchise store dalam jangka waktu tertentu dan sebuah kesepakatan, yakni bisa dijelaskan sebagai bisnis teh yang ada di samping saya berikut. Nah, ini ada bisnis teh yang sekarang lagi booming. Untuk menjalankan bisnis ini bisa dicontohkan sebagai bisnis franchise teh atau waralaba sebagai pengertian tadi. Perjanjian waralaba apa sih itu perjanjian waralaba? Yaitu suatu kontrak antara kedua pihak yaitu franchisor atau pemilik merek dan franchise pihak yang membeli hak untuk menggunakan merek, di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem operasi, dan menggunakan dan dukungan yang telah ditentukan. Syarat perjanjian waralaba apa sih itu syaratnya? Pelatihan dan dukungan yaitu ketentuan tentang pelatih yang diberikan oleh franchisor dan dukungan operasional. Yang kedua, ada kerahasiaan, yaitu klausul yang melindungi informasi rahasia dari kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu ada pengakhiran perjanjian, yaitu syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian sebelum waktunya, serta dampaknya seperti pengambilan aset atau pembayaran penalti. Yang keempat, ada penyelesaian sengketa, yaitu proses penyelesaian perselisihan yang mungkin muncul selama perjanjian berlangsung. Mekanisme perjanjian waralaba apa sih itu mekanisme perjanjian waralaba? Yang pertama, yaitu pendaftaran dan penyaringan. Franchise mengajukan permohonan dan franchisor melakukan penyaringan untuk memastikan kesesuaian. Yang kedua, yaitu penyampaian informasi. Franchisor memberikan dokumen informasi yang menjelaskan modal bisnis, biaya, dan dukungan yang tersedia. Yang ketiga, yaitu negosiasi. Kedua belah pihak bernegosiasi mengenai syarat-syarat perjanjian, termasuk biaya dan wilayah operasi. Yang keempat, yaitu penyusunan perjanjian. Perjanjian waralaba disusun mencakup hak dan kewajiban, biaya, durasi, dan ketentuan yang lain. Kelebihan dan kekurangan perjanjian waralaba. Apa sih itu kelebihan dan kekurangan perjanjian waralaba? Yaitu franchise mendapatkan akses ke model bisnis yang sudah teruji dan terbukti sukses. Kedua, yaitu dukungan dan pelatihan, yaitu franchisor biasanya menyediakan pelatihan dan dukungan berkelanjutan membantu franchise dalam menjalankan usaha. Ketiga, yaitu merek yang terkenal, yaitu franchise bisa memanfaatkan merek yang sudah dikenal yang dapat menarik pelanggan lebih cepat. Yang keempat, yaitu ada resiko lebih rendah, yakni karena model bisnisnya telah teruji, resiko kegagalan relatif lebih rendah dibandingkan memulai bisnis baru dari nol. Yang kelima, yaitu akses ke pemasok, yaitu franchise store seringkali memiliki jaringan pemasok yang dapat memberikan harga kualitas yang lebih baik. Yang kekurangan perjanjian waralaba dan simak kekurangan perjanjian waralaba. Biaya awal dan royalti. Biaya awal dan royalti yaitu franchise harus membayar biaya awal dan royalti yang terus-menerus yang dapat mengurangi profitabilitas. Kedua, ada keterbatasan kreativitas, yaitu franchise yang mengikuti aturan dan
standar operasional yang ditetapkan oleh franchisor, sehingga ruang untuk inovasi dan kreativitas terbatas. Ketiga, ada ketergantungan pada reputasi franchisor, yaitu jika reputasi menurun atau terjadi masalah pada franchisor, bisa berdampak langsung pada bisnis franchise. Yang keempat, ada perjanjian yang ketat, yaitu biasanya perjanjian waralaba sangat rinci dan ketat yang bisa membatasi kebebasan dan menjalankan bisnis. Yang terakhir, ada durasi dan pembaruan kontrak, yaitu perjanjian waralaba biasanya berlangsung untuk periode tertentu dan tidak ada jaminan kontrak yang akan diperbarui setelah berakhir. Pandangan hukum Islam tentang leasing dan waralaba simak. Pandangan hukum Islamnya sebagai berikut. Leasing dalam hukum Islam dikenal sebagai ijarah, yaitu sewa-menyewa. Pandangan hukum Islam mengenai leasing yang pertama, tidak ada riba. Pembayaran sewa harus tetap, jelas, dan tidak mengandung bunga. Yang kedua, transparansi kontrak. Segala ketentuan harus jelas di awal, tanpa unsur ketidakpastian atau ngoror. Yang ketiga, pemeliharaan barang. Tanggung jawab pemeliharaan barang yang disewakan ditentukan dengan adil dan jelas. Jenis leasing yang cocok dengan prinsip syariah adalah ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, di mana barang yang disewakan bisa berakhir dengan pembelian oleh penyewa asalkan dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Kedua, pandangan hukum Islam tentang waralaba simak. Pandangan hukum Islamnya sebagai berikut. Juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait akad dan objek yang diurus oleh pihak franchisor atau pemilik waralaba dan franchise penerima waralaba. Waralaba bisa dianggap sebagai bentuk dari kontrak akad wakalah bil ujroh atau perwakilan dengan imbalan atau akad syirkah kemitraan, di mana satu pihak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya dengan imbalan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam waralaba agar sesuai dengan hukum Islam, yang pertama, kepatuhan pada syariah. Produk atau jasa yang dijual harus halal dan tidak melibatkan transaksi yang dilarang, seperti riba, penjudian, atau spekulasi yang berlebihan. Yang kedua, keadilan dalam kontrak. Kesepakatan harus jelas dan adil, termasuk dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan hak serta kewajiban yang diatur. Yang ketiga, keterbukaan. Semua syarat dalam perjanjian waralaba harus disepakati oleh kedua belah pihak secara jelas tanpa adanya unsur gharar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.